Menjelang Pilpres 2024, salah seorang aktivis Khilafah yaitu Khosinuddin yang kita sudah tahu semua keluar-keluar di media sosial mengkalkulasi bahwa hampir seluruh calon presiden Republik Indonesia yang ada hari ini itu tidak ada satu pun juga yang tidak menjadi beban buat umat Islam. Dan karena itu kemudian ada satu pernyataan yang menarik dari dia, di mana dia meminta mandat dari umat Islam untuk tampil menjadi pemimpin khilafah di Republik Indonesia ini. Di menjelang pendaftaran calon presiden di 25 November 2023, Ganjar ini batal. Bisa saja dicalonkan yang lain. Karena memang beban elektabilitas Ganjar ini berat sekali, terutama di kalangan pemilih umat Islam. Kenapa? Ganjar ini sudah kadung mewarisi legasi pemimpin bokep. Ini susah untuk dihilangkan. Prabowo menjadi bagian dari politik asing-asing yang hari ini dikendalikan oleh rejim Jokowi. Takbir! Maka saudara Luhut Binsar Panjaitan, dia tidak akan bisa mencalonkan sebagai khalifah. Dia bisa saja menjadi calon presiden, tapi dia tidak akan bisa menjadi calon khalifah. Karena syarat untuk menjadi khalifah yang pertama harus muslim. Tapi saya tegaskan, saya Ahmad Khosinuddin siap jika dicalonkan oleh umat ini untuk menjadi seorang khalifah. Takbir! Yang menjadi jenderal-jenderal dari putra-putra terbaik umat Islam. Anda memiliki kekuatan, di tangan Anda perubahan umat ini akan bisa terjadi. Anda diberi amanah oleh Allah, dan dengan amanah itu Anda bisa membuat perubahan bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Karena itu ambillah kemuliaan itu sebagaimana Sa'ad bin Mu'adz mengambil kemuliaan. Berikan kekuasaan pada khilafah, tegakkan khilafah, maka Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolangi 9 dari Buta Pantai Taluti Kabupaten Bulukumba. Video di awal itu kita sudah dengar bersama-sama bagaimana sang khilafah ex HTI yang hari ini masih bebas saja berkeliaran memanfaatkan proses demokratisasi di negeri kita. Sekalipun di sisi lain selama ini mereka menteguh-teguhkan sistem demokrasi di Indonesia, tetapi justru kemudian demokrasi dijadikan alat bagi mereka untuk mencoba mendoktrin umat Islam di Indonesia bagaimana supaya berpikir bahwa satu-satunya solusi dalam rangka memperbaiki bangsa Indonesia dalam peralihan kepemimpinan di 2024 adalah dengan mengusung khalifah. Dan bahkan tidak main-main, dia menawarkan dirinya menjadi salah seorang calon kandidat khalifah dan berharap dimandat oleh umat Islam di Indonesia. Padahal kita tahu bahwa yang namanya sistem khilafah ataupun kekhalifahan itu sesungguhnya sudah tidak ada lagi di Timur Tengah. Oleh karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh Khosinuddin ini hanya mimpi belaka, dan yang kita sayangkan adalah karena aparat keamanan di Republik ini sepertinya tidak punya gigi untuk menindak orang sekelas Khosinuddin ini. Padahal dari masa ke masa sampai hari ini teriakannya tidak pernah berubah, yakni bagaimana dia senantiasa berjuang keras untuk mewujudkan sistem khilafah di Indonesia yang notabene-nya kita ini sudah memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Artinya apa? Ketika ada anak bangsa atau siapapun juga di negeri ini yang berbicara soal sistem khilafah dan ingin melabrak Pancasila, maka sesungguhnya itu sudah tindakan makar. Dalam artian bahwa siapapun yang menggalang dukungan, memprovokasi masyarakat untuk mengasong khilafah di negeri ini, berarti itu merupakan tindakan makar yang sengaja ingin mengganti dasar negara kita yaitu Pancasila. Oleh karena itu kita berharap sesungguhnya teriakan Khosinuddin ini harus dihentikan. Ya, caranya bagaimana? Pihak kepolisian harus bertindak menangkap orang ini, karena kalau dibiarkan terus-menerus
maka ini akan membahayakan bangsa kita. Dan boleh jadi karena dia bebas berteriak secara terus-menerus, rakyat akan membenarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Kosinudin ini sesuatu yang benar adanya. Sahabat-sahabat Tulang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, semua orang tahu bahwa sistem khilafah yang pertama kali digelorkan oleh Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir juga gagal di negaranya sebenarnya, memerdekakan negaranya. Itu kemudian mau dipinjam masuk di Indonesia. Apapun dalilnya, kalau sudah bicara sistem khilafah, maka itu adalah satu sistem yang menurut saya akan melabrak nilai-nilai atau dasar negara yang sudah kita sepakati bersama di Republik ini. Oleh karena itu, sekali lagi kita berharap ada keberanian dari aparat keamanan untuk mengkerangkeng orang ini agar tidak bebas berkoar-koar menanamkan ideologinya di masyarakat.